Mas Huda, dengan aset yang terkumpul jauh dari nilai kerugian 2,4 triliun ini, jelaskan efeknya ke para korban ya. Nggak cuma hilang uang di rekening, tapi ketahanan finansial keluarga korban juga ikut terpengaruh. Sejauh mana Anda melihat efek domino jangka panjangnya teruntuk masalah daya beli mereka, status sosial ekonomi para korban ini akan sejauh mana dampaknya dari kacamata Anda? Ya, yang pasti gini, Mas Tival, ini pasti ada kerugian material pasti akan berdampak kepada bagaimana mereka akan konsumsi ke depan, gitu ya, atau daya beli lah sebenarnya. Nah, tapi yang jelas di dalam jangka menengah dan panjang ini sangat terkait dengan bagaimana mereka ataupun masyarakat memandang dari sisi ya bisa kita bilang industri fintech P2P lending ke depannya seperti apa karena kalau kita lihat Mas Tifal ini bukan hanya kasus yang satu saja gitu kan, tapi sudah ada beberapa kasus lainnya yang memang juga merugikan lender gitu. Nah, inilah yang memang kalau saya selalu saya sampaikan itu dalam industri fintech P2P lending ya utamanya ya, itu harus mengutamakan quality gitu kan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat kasusnya PTDSI dan sebagainya, itu mengejar quantity. Bagaimana mereka bisa memaksakan untuk masuk lender sebanyak-banyaknya, ya tadi dengan membuat laporan fiktif dan sebagainya. Makanya inilah yang, terutama yang untuk yang sektor produktif ya, ini harus sangat-sangat terkait sekali dengan kualitinya seperti apa gitu. Karena bagaimanapun juga lender ini juga pasti akan diiming-imingi dengan yang cukup besar Mas Tifal. Kalau kita lihat PTDSI itu mengiming-imingi sampai 18% itu sebenarnya, dan itu bagi saya sebenarnya sudah tidak masuk akal gitu ketika kita bilang 18% gitu ya, karena sangat tinggi sekali dan risikonya juga cukup tinggi. Makanya ini yang boleh saya sampaikan juga di sini adalah lender juga harus hati-hati juga ketika berinvestasi dengan ya tadi pengembalian yang sangat tinggi sekali gitu, hingga 80% per tahunnya, karena bagaimanapun juga itu pasti too big to fail ya sayangnya di Indonesia untuk di industri keuangan sepertinya. Lebih-lebih ini pakai embel-embel syariah dengan harapan ekspektasi bahwa semua Ya. prosesnya itu tidak ada hal-hal yang menghambat sama sekali, tapi kan pada faktanya ada main-main dalam tanda kutip di situ. Anda merasa bahwa ada hal lain nggak yang bisa kita lakukan buat putus mata rantai eksploitasi kesan sentimen syariah yang kayak disalahpakaikan dalam investasi bodong seperti DSI itu? Ya, ya syariah atau konvensional itu pasti tetap ada celah Mas Tifal, bahwa di situ ketika memang dari sisi kualitinya nggak dijaga, kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya dari sisi ya bisa kita bilang quality controlnya juga nggak ada gitu. Nah, makanya ini yang boleh saya sampaikan pasti akan berpengaruh sekali terhadap P2P lending dan juga industri syariah itu sendiri, bahwa ya ada dana syariah, ada kata-kata syariahnya, ini pasti akan dijamin kehalalan atau hibahnya, Hmm. prosesnya benar dan sebagainya gitu kan. Tapi nggak seperti itu juga gitu kan. Pasti ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh para oknum ini. Nah, yang kedua adalah sebenarnya gini Mas Dival. Ini yang tadi yang menyambung tadi ya, bahwa ini sangat tinggi sekali bunganya gitu. Nah, OJK itu selalu menekankan ketika mau berinvestasi itu 2L, legal dan logis. Legalnya sudah ada, bagaimana logisnya gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kita harapkan dari sisi OJK juga menyampaikan bahwa logis ataupun juga membuat aturan terkait dengan bagaimana logis ini bisa diterapkan dari sisi lendernya seperti apa gitu. Nah, apakah itu harusnya bisa di push juga sama OJK dan sebagainya. Nah, inilah yang Mas Ival yang kalau saya lihat ya, ini harus kita dorong ke arah sana gitu, karena bagaimanapun juga ya syariah dengan berbagai macam jargon dan sebagainya, maupun juga dengan BA yang banyak, BA yang juga terlibat juga di dalam penipuan yang dulu-dulu ya. Nah, Hmm. ini juga harus jadi pembelajaran juga, bahwa di situ harus ada ya bisa kita bilang informasi yang terbuka. Sebenarnya kan ini kan asymmetric information ya, bahwa lender itu tidak diberikan informasi yang lengkap terkait dengan borrowernya. Karena borrowernya PTDSI kan kebanyakan yang dia proyek bangunan kos-kosan ataupun perumahan dan sebagainya. Nah, ketika itu dia adanya asymmetric information atau informasi yang sangat terbatas, yang pada akhirnya membuat ya tadi lender ini ya percaya-percaya aja, dan itu dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan di dalam PTDSI ini. Bikin orang jadi takut investasi nggak sih Mas kalau belajar dari kasus DSI ini?
sangat berpengaruh terhadap bagaimana terutama lender yang individual ya Mas Ival ya. Saya lihat sebenarnya di dalam beberapa tahun terakhir lah ya itu ada penurunan porsi untuk lender individual. Lender individual di dalam fintech P2P lending itu semakin menurun. Karena apa? Karena mereka semakin khawatir terkait dengan adanya kasus-kasus dan sebagainya. Berbeda dengan yang lender institusi ya, yang dia dilindungi dengan asuransi dan sebagainya. Tapi individual ini dia tidak ada asuransi kebanyakan. Makanya inilah yang kita dorong juga bahwa di situ harusnya lender ini diinsuransikan dan sebagainya. Nah inilah yang tadi saya sampaikan ada aturan-aturan OJK yang memang dia memberikan pengaturan terhadap logisnya seperti apa. Logisnya itu bisa dinilai dari insuransinya atau dinilai dari batasan bunganya dan sebagainya. Itu menjadi ataupun dari quality controlnya itu juga bisa menjadi bagaimana OJK itu bisa menerapkan dari logisnya terhadap industri yang ada di sistem keuangan kita termasuk juga industri fintech P2P lending. Termasuk yang instrumen-instrumen yang sudah pakai label status berizin OJK itu tetap akan kena dampak ya menurut Anda? Pasti akan kena dampaknya. Karena gini Mas, Tival, ini aja sudah berizin kan sebenarnya kan PTDS. Iya. Tapi tetap aja masih kecolongan. Artinya apa? Artinya ya lender ini, ya lender individu ya terutama ya, ini bisa jadi mereka akan memandang, oh udah diberikan izin OJK saja masih tetap ada kasus dan sebagainya gitu. Nah, ini pasti akan berdampak sebenarnya Mas Tival. Nah, inilah yang kita dorong bahwa ya ada instrumen-instrumen yang bisa memberikan kepastian hukum bagi lender misalkan ataupun kenyamanan dari lender itu untuk berinvestasi dan sebagainya ataupun juga dari sisi insuransinya seperti apa untuk lender ini sendiri gitu. Jadi emang yang kita pikirkan harusnya ke arah sana bagaimana mitigasi dan sebagainya dan juga quality control yang seharusnya juga ada standar bakunya di OJK gitu. Tidak hanya diserahkan kepada platformnya saja tapi juga OJK mempunyai standar minimal yang itu bisa dijadikan patokan oleh para platform ini untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Oke, Mas Nailul Huda, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Mas, selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi. Saudara, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk sektor UMKM melalui Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia atau FESYAR KTI 2020.